Selamat datang di pembahasan kali ini. Oke, hari ini kita bakal nyelam jauh ke bawah tanah buat mecahin misteri soal macetnya lalu lintas antara minyak dan air. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu ya, dari konsep yang sebenarnya udah kita semua tahu. Coba deh bayangin, kamu lagi di sekolah atau mungkin di mall, terus di depan kamu ada lorong yang kosong melompong. Gimana? Pasti lancar jaya kan? Kamu bisa laris kenceng-kencengnya, nggak ada yang ngalangin, jadi kecepatan kamu bisa maksimal. Pokoknya alirannya mulus banget. Nah, sekarang gimana ceritanya kalau bel istirahat bunyi? Tiba-tiba, semua orang keluar kelas, dan lorong yang tadi kosong jadi penuh sesak. Wah, langsung beda cerita. Gerakan kamu jadi terhambat kan? Harus pelan-pelan, nyelip-nyelip di antara orang lain. Intinya gini, kemampuan kamu buat bergerak itu berubah total, tergantung ada siapa lagi di lorong itu bareng kamu. Oke, sekarang pegang konsep lorong tadi ya. Soalnya, masalah yang persis sama kayak gini juga terjadi jauh di dalam perut bumi. Nah, sebelum lanjut, kita kenalan dulu sama satu istilah penting, permeabilitas. Gampangnya gini, ini tuh ukuran seberapa gampang cairan bisa ngalir lewat celah-celah kecil atau pori-pori di dalam batuan. Anggap aja ini tingkat kelancaran batuan. Kalau batuan itu isinya cuma satu jenis cairan aja, misalnya minyak doang, nah si minyak ini bisa ngalir dengan kecepatan paling maksimal. Ini nih yang kita sebut permeabilitas absolut. Persis kayak lorong yang kosong tadi. Tapi ada tapinya nih. Di dunia nyata, di sumber materi kita disebutin, tempat penampungan minyak di bawah tanah itu nggak pernah isinya minyak doang. Selalu ada air juga yang nimbrung. Nah, ini dia gambaran masalahnya. Di kiri, itu kondisi ideal, lorong kosong yang isinya minyak doang. Tapi di kanan, itu kenyataannya, lorong yang rame, tempat minyak dan air harus rebutan jalan yang sama. Oke, jadi kalau alirannya jadi lebih lambat, pertanyaannya, gimana cara kita mengukur aliran yang sebenarnya di lorong bawah tanah yang rame itu? Tenang, para ilmuwan dan insinyur punya istilahnya sendiri. Namanya permeabilitas efektif. Jadi ini bukan lagi soal kecepatan maksimal ya, tapi kecepatan aktual, kecepatan efektif dari satu cairan, misalnya minyak, pas ada cairan lain kayak air yang ikut-ikutan ngalangin jalan. Coba lihat perbandingannya, ini penting banget. Permeabilitas absolut itu kan tadi kecepatan maksimal di atas kertas ya kan? Sementara permeabilitas efektif itu, ya realitanya di lapangan. Kemampuan efektif kamu bergerak di lorong rame pasti selalu lebih rendah dari kecepatan maksimal kamu di lorong kosong. Masuk akal kan? Oke, kita udah tahu alirannya jadi lebih lambat. Tapi, seberapa lambat? Nah, ini pertanyaan utamanya. Kita butuh cara buat ngebandinginnya, biar jelas. Jadi seberapa parah sih macetnya? Aliran minyaknya ini berkurang seberapa banyak? Ini cuma macet dikit atau udah macet total nih? Dan disinilah istilah kunci kita yang terakhir muncul, permeabilitas relatif. Ini sebenarnya simpel banget kok, cuma perbandingan aja. Kita bandingin aliran asli di tengah kemacetan sama aliran maksimal di lorong kosong. Hasilnya itu angka antara 0 dan 1. Contoh ya, kalau permeabilitas relatif minyak itu 0,4. Artinya apa? Artinya, si minyak ini cuma bisa ngalir dengan kecepatan 40% dari potensi maksimalnya. Kenapa? Ya karena jalannya dihalangin sama air. Nah, kalau digambarin, jadinya kayak gini. Permeabilitas absolut itu patokan kita anggap aja nilainya 1 atau 100%. Terus, permeabilitas efektif di tengah kemacetan ini ternyata cuma 0,4 alias 40%-nya aja. Angka inilah yang jadi contekan buat para insinyur buat tahu, wah macetnya parah nih buat si minyak. Oke, ngomongin lorong sama macet-macetan emang seru. Tapi, kenapa sih para insinyur repot-repot ngitungin beginian buat batu yang letaknya jauh banget di bawah tanah? Jawabannya, karena memahami kemacetan cairan di bawah tanah ini adalah kunci buat menghasilkan energi yang kita pakai sehari-hari. Energi yang bikin dunia kita terus berputar. Jadi, dengan ngerti permeabilitas relatif, para insinyur itu bisa ngapain aja? Wah, banyak. Mereka bisa nebak berapa banyak minyak dan gas yang bisa dihasilin dari sumur. Mereka bisa ngerancang cara yang lebih pintar buat nyedot minyaknya, misalnya dengan nyuntikin air buat ngedorong minyaknya keluar. Terus, mereka juga bisa bikin model yang akurat tentang apa yang sebenarnya terjadi di sistem bawah tanah yang super luas itu, dan tahu di mana sisa minyak yang masih kejebak. Jadi, intinya apa? Semua konsep yang kita bahas tadi, permeabilitas absolut, efektif, relatif, itu ibaratnya peralatan canggih buat para insinyur. Alat buat mengelola sumber daya yang rumit, nggak kelihatan. Tapi,
Luar biasa berharga. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir yang menarik. Tadi kan kita ngomongin soal ngukur kemacetannya. Tapi gimana kalau kita nggak cuma ngukur? Gimana kalau kita bisa jadi polisi lalu lintasnya? Mengatur alirannya, ngerahinnya, dan ngebujuk lebih banyak minyak yang tadinya kejebak biar akhirnya mau keluar.